Hai, Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kapan anak dikatakan terlambat bicara. Nah, buat ibu-ibu pasti ini penting kan? So, tonton video ini sampai selesai ya, oke? Nah, tapi sebelum mulai, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Keterlambatan bicara merupakan salah satu gangguan tumbuh kembang yang sering terjadi. Lambat bicara pada anak memang bisa menimbulkan kecemasan orang tua ya. Di lain sisi, kadang anak dengan gangguan bicara dan bahasa itu terlambat mendapat perhatian karena orang tua berpikir, nggak apa-apa, nanti juga bisa bicara, atau dia hanya terlambat mulai aja, nanti dia pasti akan mengejar. Keterlambatan bicara dan bahasa dialami oleh 5-8% anak usia prasekolah. Agar bisa mengetahui kapan seorang anak terlambat bicara, kita perlu mengenal tahapan perkembangan bicara normal anak lebih dulu, yaitu menurut dari website IDAI, bayi usia 0-6 bulan saat lahir, bayi hanya bisa menangis untuk menyatakan keinginannya. Pada usia 2-3 bulan, bayi mulai bisa membuat suara-suara seperti atau yang dikenal dengan istilah cooing. Bayi juga senang bereksperimen dengan berbagai bunyi yang bisa dihasilkannya, misalnya suara menyerupai berkumur gitu. Bayi juga mulai bereaksi terhadap orang lain dengan mengeluarkan suara. Setelah usia 3 bulan, bayi akan mencari sumber suara yang didengarnya dan menyukai mainan yang mengeluarkan suara. Nah, mendekati usia 6 bulan, bayi bisa merespon terhadap namanya sendiri dan mengenali emosi dalam nada bicara. Cooing berangsur menjadi babbling. Babbling yakni mengoceh dengan suku kata tunggal. Misalnya, papa, da, atau ba, atau mama. Bayi juga mulai bisa mengatur nada bicaranya sesuai emosi yang dirasakannya dengan ekspresi wajah yang sesuai. Nah, hal yang harus diwaspadai nih buat orang tua adalah kalau bayi tidak menoleh jika dipanggil namanya, tidak babbling, atau tidak ada mengoceh suku kata tunggal, misalnya baba, papa, atau mama. Nah, pada bayi usia 6-12 bulan, kita bagi menjadi dua ya, pada usia 6-9 bulan dan pada usia 9-12 bulan. Jadi pada usia 6-9 bulan, bayi mulai mengerti nama-nama orang dan benda serta konsep-konsep dasar seperti ya, tidak, habis. Saat babbling yang mengoceh dengan satu kata tunggal, misal mama, papa, atau baba, itu bayi menggunakan intonasi atau nada bicara seperti bahasa ibunya. Bayi pun bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama dan papa, tapi tidak memiliki arti. Nah, pada usia 9-12 bulan, bayi udah bisa mengucapkan mama dan papa dengan arti. Terus, bayi menengok kalau namanya dipanggil dan mengerti beberapa perintah sederhana. Misalnya, lihat itu, atau ayo sini, gitu. Terus, bayi juga menggunakan isyarat untuk menyatakan keinginannya. Misalnya, menunjuk, merentangkan tangan ke atas untuk minta digendong, atau melambaikan tangan kayak dada, kayak gitu. Bayi suka membeok, maksudnya menirukan kata atau bunyi yang didengarnya. Nah, pada usia 12 bulan, bayi udah mengerti sekitar 70 kata. Nah, hal yang harus diwaspadai orang tua adalah kalau bayi tidak menunjuk dengan jari dan ekspresi wajah kurang pada usia 12 bulan. Ketika anak usia 12-18 bulan, pada usia ini anak biasanya udah bisa mengucapkan 3-6 kata dengan arti, bisa mengangguk atau menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaan, menunjuk anggota tubuh atau gambar yang disebutkan orang lain, dan mengikuti perintah satu langkah, misalnya tolong ambilkan mainan itu, terus anak mengambil mainannya. Anak mungkin baru bisa mengucapkan 3-6 kata dengan arti pada usia 15 bulan. Pada usia 18 bulan, kosakatanya telah mencapai 5-50 kata loh. Jadi kosakata anak itu bertambah dengan pesat. Pada akhir masa ini, anak udah bisa menyatakan sebagian besar keinginannya dengan kata-kata. Nah, hal yang harus diwaspadai orang tua adalah kalau anak tidak ada kata berarti. Jadi kata yang anak ucapkan itu tidak ada artinya pada usia 16 bulan. Nah, itu harus diwaspadai sama orang tua. Pada anak usia 18-24 bulan, dalam kurun waktu ini anak mengalami ledakan bahasa. Maksudnya, perkembangan
perkembangan kosakatanya itu bertambah banyak gitu. Hampir setiap hari anak memiliki kosakata baru. Anak bisa membuat kalimat yang terdiri atas 2 kata, misalnya mama mandi atau mau susu. Pada fase ini anak akan senang mendengarkan cerita. Pada usia 24 bulan atau 2 tahun, sekitar 50% bicaranya bisa dimengerti orang lain. Nah, yang harus diwaspadai orang tua adalah kalau anak tidak ada kalimat 2 kata yang bisa dimengerti pada usia 24 bulan atau 2 tahun. Anak usia 2-3 tahun. Setelah usia 2 tahun, hampir semua kata yang diucapkan anak telah bisa dimengerti oleh orang lain. Anak udah bisa menggunakan kalimat 2-3 kata. Mendekati usia 3 tahun, bisa 3 kata atau lebih dan mulai menggunakan kalimat tanya. Anak bisa menyebutkan nama dan kegunaan benda-benda yang sering ditemui, udah mengenal warna, dan senang bernyanyi. Ketika anak usia 3-5 tahun, anak pada usia ini tertarik mendengarkan cerita dan percakapan di sekitarnya. Anak bisa menyebutkan nama, umur, dan jenis kelaminnya, serta menggunakan kalimat-kalimat panjang atau lebih dari 4 kata saat berbicara. Pada usia 4 tahun, bicaranya sepenuhnya bisa dimengerti oleh orang lain. Anak udah bisa menceritakan dengan lancar dan cukup rinci tentang hal-hal yang dialaminya. Jadi kalau anak ada salah satu tanda waspada yang tadi disebutin, bawalah anak ibu ke dokter anak ya. Secara umum pada usia berapapun, bawalah anak ibu ke dokter anak kalau anak menunjukkan kemunduran dalam kemampuan berbicara atau kemampuan sosialnya. Oke, nah hal yang bisa menjadi penyebab keterlambatan bicara itu adalah bisa disebabkan gangguan pendengaran, gangguan pada otak, misalnya retardasi mental, gangguan bahasa spesifik reseptif dan atau ekspresif, autisme, atau gangguan pada organ mulut yang menyebabkan anak sulit melafalkan kata-kata atau dikenal sebagai gangguan artikulasi. Untuk menegakkan diagnosis penyebab keterlambatan bicara, perlu pemeriksaan yang teliti oleh dokter, yang kadang membutuhkan pendekatan multidisiplin oleh dokter anak, dokter THT, dan psikologi atau psikiater anak. Nah, untuk terapi keterlambatan bicara itu bergantung pada penyebabnya ya, dan juga melibatkan kerjasama antara dokter anak, dokter spesialis lain yang terkait terapi bicara, dan tentunya orang tua. Keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa sebaiknya bisa dikenali oleh orang tua sedini mungkin ya, agar terapi yang diberikan bisa memaksimalkan kapasitas bicara dan bahasa yang dimiliki anak. Kunci utama merangsang berkembangnya kemampuan berbicara anak adalah dengan banyak-banyak berkomunikasi dengannya. Pastikan ibu dan ayah juga selalu memakai respon yang positif dan penuh kasih sayang. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah kapan anak dikatakan terlambat bicara. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini atau belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Ida dan B ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya, ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.